Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 22. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wilang Tama karena sudah mentraktir cendol kepada saya. Wah, pokoknya terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas oleh yang di atas. Dan terima kasih juga buat kalian yang semua suka mantengin channel saya. Pokoknya mah love you pisan guys. Dan mungkin buat kalian yang ingin traktir juga, bisa cek di deskripsi. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur cerita Batang 99 Plus. Cerita dimulai dengan Jiwo yang sembrawang sembriwing karena ia menyerap jiwa Aventador ke dalam sempaknya. Kyoka sendiri di sana memperhatikan dari kejauhan, dan di sana ia pun langsung memasang wajah absurd karena melihat tingkah Jiwo. Lalu tiba-tiba sekarang ia pun terkejut karena ia mendapat hadiah setelah menyelesaikan main quest. Terlihat Hong juga mendapatkan hadiahnya, dan hadiah itu diberikan pada seluruh pemain Chronolife karena telah mengalahkan Aventador yang merupakan bos monster Human Beast. Kyoka di sana senang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya penasaran dengan hadiah apa yang akan didapatkan. Ternyata hadiahnya adalah Snow Crystal yang bisa membuat pemakannya menjadi tidak kedinginan di benua utara. Terlihat semua orang yang mendapatkan itu langsung terkejut karena sekarang mereka bisa pergi ke benua utara. Dijelaskan bahwa benua utara adalah area yang masih belum dibuka, tapi sekarang sudah dibuka dan hal itu membuat player Chronolife meningkat karena mereka bisa naik level dengan cepat di benua utara. Jiwo sendiri di sana memakan Snow Crystal yang ia dapatkan dari hasil kemenangannya melawan Aventador. Dan dengan tatapan percaya diri, ia berkata bahwa dirinya sekarang mungkin sudah siap untuk pergi ke benua utara. Namun kedatangan Jiwo ke benua utara sedikit terlambat, dan bahkan sekarang Jiwo juga sedang logout. Jiwo di sana selesai dan bangun dari tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba perutnya bunyi. Ia berkata bahwa sekarang dirinya merasa sangat lapar. Tiba-tiba di sana Dewi pun muncul. Ia berkata bahwa sekarang dirinya senang karena ketika Jiwo lapar, ia kebetulan sedang memasak. Dewi di sana berkata bahwa sekarang dirinya ingin mereka makan bersama. Ketika dihidangkan makanan, Jiwo pun langsung senang karena semua makanan yang ada di hadapannya terlihat sangat nikmat. Jiwo pun di sana makan dengan lahap di hadapan Dewi, tapi tiba-tiba di sana ia menggeprak meja. Dengan mulut penuh dan wajah kesal di sana Jiwo berkata bahwa Dewi ini membobol rumah orang lain hingga ia ingin melaporkannya pada polisi. Namun ternyata Jiwo berkata seperti itu setelah ia menghabiskan seluruh makanan yang dibuat oleh Dewi. Dengan wajah cantiknya di sana Dewi pun berkata bahwa sekarang ia punya urusan bisnis penting dengan Jiwo. Jiwo di sana bingung. Ia bertanya tentang urusan apa yang ingin dilakukan oleh Dewi. Dewi pun malah tersenyum dan ia berkata bahwa ia ingin berkencan dengan Jiwo. Jiwo di sana langsung loading. Dan di sana ia berpikir bahwa kencan adalah melakukan hal yang romantis. Jiwo pun langsung terkejut dan bingung dengan ucapan Dewi. Sedangkan di kamar sebelah terlihat ada Kyoka yang sedang melihat HP sambil ditemani boneka santet berbentuk Jiwo. Di sana Kyoka ini memukuli boneka santet Jiwo karena ia berpikir bahwa dirinya ingin mengirim pesan pada Jiwo. Tapi tiba-tiba di sana Kyoka terkejut karena sekarang Yoni atau kakaknya gitu sedang menelepon. Ani Kyoka di sana berkata bahwa sekarang ia punya informasi gawat yang harus Kyoka ketahui. Terlihat Oni menjelaskan bahwa sekarang si Batang sedang bersama dengan wanita berambut hitam. Kyoka di sana langsung terkejut karena ia bingung dengan siapa Jiwo sekarang. Dan ia pun sadar bahwa wanita tersebut pasti adalah Dewi si kecoa. Jiwo dan Dewi pun di sana pergi, sedangkan Oni Kyoka memperhatikan mereka dari kejauhan. Kyoka pun di sana langsung berlari untuk mengejar Jiwo. Sambil menangis di sana ia berkata bahwa berani sekali jika Dewi ini mengambil Jiwo yang merupakan calon ayangnya. Ketika keluar, tiba-tiba Oninya sudah bersiap dengan mobil untuk membawa Kyoka. Di sana Oni Kyoka berkata bahwa sekarang Jiwo dan Dewi kemungkinan pergi ke arah laut. Kyoka pun langsung berpikir bahwa sekarang Dewi pasti sedang menggoda Jiwo di laut. Kyoka langsung menangis karena ia takut akan kehilangan Jiwo. Namun tiba-tiba di sana Oni memasang wajah serius. Ia berkata bahwa ia akan menjadi Dominic Toretto agar bisa mengejar Jiwo dan Dewi. Mobil itu pun di sana langsung bergerak cepat dengan drifting maksimal ala Tokyo Drift. Sedangkan Jiwo dan Dewi sekarang sedang di mobil bersama. Jiwo di sana ingat bahwa Dewi berkata jika Chronolife sedang berada di ambang akhir karena yang tersisa hanyalah Sin of Envy. Dewi mengatakan jika ia punya informasi bagus tentang Chronolife, jadi ia ingin memberitahu Jiwo tentang hal itu di pantai. Mereka berdua pun di sana papajar ke pantai. Dewi berkata bahwa pantainya sangat indah
dengan angin yang sepoi-sepoi. Dewi tersenyum ke arah Jiwo. Ia berkata bahwa ia berterima kasih karena Jiwo mau mendengarkan permintaannya. Jiwo sendiri di sana terus menatap Dewi dengan tatapan kosong. Di sana Jiwo ingat dengan Dewi yang pernah memberikan senyuman palsu di awal pertemuan mereka. Jiwo ingat ketika Dewi menusuknya dengan tatapan mengerikan hingga Jiwo mati. Jiwo berpikir bahwa ia masih ingat dengan jelas tentang wajah Dewi ketika membantainya. Jiwo pun langsung berkata agar Dewi ini mengatakan tentang informasi yang ingin diberikannya. Dewi berpikir bahwa Jiwo ini selalu ingin cepat-cepat hingga sekarang Chronolife akan selesai dengan cepat pula. Dan bahkan Dewi juga ingat jika Jiwo ini selalu menyelamatkan orang lain yang berada di Chronolife maupun di dekatnya. Dewi mengatakan bahwa sekarang dirinya meminta satu hal pada Jiwo yang ada di hadapannya. Sambil meneteskan air mata, Dewi berkata bahwa sekarang keadaannya sangat memalukan. Terlihat Dewi menangis dan terus mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut ketika ia melihat Dewi yang ada di hadapannya. Dengan wajah sedihnya, Dewi pun berkata bahwa ia minta tolong agar dirinya bisa diselamatkan oleh Jiwo juga. Jiwo di sana kebingungan bukan main karena sekarang Dewi ini malah menangis di hadapannya. Di sana Jiwo pun langsung bertanya-tanya tentang kenapa Dewi ini menangis. Ia mengatakan agar Dewi tidak bermain-main karena ia tidak akan tertipu lagi. Tapi tiba-tiba di sana Dewi langsung berlari dan ia langsung memeluk Jiwo. Dengan air mata yang terus keluar, di sana Dewi pun mengucapkan kata maaf terus-menerus pada Jiwo. Dan ketika melihat hal itu, Jiwo berpikir bahwa sekarang ia merasa lupa dengan awal pertemuan mereka. Ingat, godaan wanita itu besar, brother. Sedangkan di sisi lain terlihat Kyoka yang sedang berlari dengan sangat cepat. Di sana ia berlari bersama Oninya yang dimana ia yakin jika Jiwo pasti akan ada di suatu tempat. Dan benar saja, mereka pun di sana berhasil menemukan Jiwo dan Dewi yang sedang berduaan. Namun terlihat di sana Dewi ini sedang menempel pada Jiwo yang sedang santuy. Kyoka pun di sana langsung terkejut ketika ia melihat pemandangan yang sekarang ada di hadapannya. Ia pun langsung berhenti berlari karena ia merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Oni Kyoka di sana langsung terkejut dan ia juga kaget dengan keadaan yang akan terjadi pada Kyoka sekarang. Terlihat saat ini Kyoka memasang wajah kesal marah ketika melihat Jiwo yang sedang berduaan dengan Dewi. Jiwo sendiri saat ini masih bingung dengan keadaan yang terjadi pada Dewi yang menangis. Jiwo pun langsung berpikir bahwa mungkin jika Dewi ini pasti punya kisah pentingnya sendiri. Ketika sedang menangis, tiba-tiba Dewi pun tertawa. Di sana ia mendorong Jiwo sehingga membuat Jiwo semakin kebingungan dengan keadaan yang terjadi. Dewi berkata, apakah sekarang Jiwo ini berhasil tertipu oleh dirinya yang sedang berakting tersebut. Jiwo pun langsung ingat ketika Dewi menangis dengan sangat menyedihkan. Jiwo berpikir bahwa senyuman yang Dewi berikan sekarang pasti adalah senyuman palsu dan ia sedang tidak berakting tadi. Jiwo bertanya pada Dewi, apakah sekarang Dewi ini selalu merasa sendirian? Tapi tiba-tiba di sana Kyoka muncul dengan mata kosong dan juga wajah yang sangat mengerikan. Kyoka di sana mengeluarkan aura mengerikan sehingga membuat Jiwo langsung ketakutan karena hal tersebut. Dengan wajah mengerikannya itu, Kyoka bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Jiwo pada saat ini. Jiwo pun langsung berkata bahwa ia sedang tidak melakukan apa-apa dan semuanya tidak seperti yang Kyoka lihat. Namun di sana Kyoka ini langsung memasang wajah yang mengerikan dan ia berkata bahwa tadi Jiwo ini memeluk Dewi yang sekarang ada bersama mereka. Oni Kyoka sendiri di sana malah berkata jika perbuatan Kyoka sekarang ini sangatlah bagus. Tiba-tiba di sana Kyoka pun berkata agar sekarang Jiwo meletakkan kedua tangan di atas kepalanya. Jiwo yang ketakutan langsung mengerti dan ia langsung mengikuti perintah yang diinginkan oleh Kyoka. Kyoka mengatakan bahwa itu bagus dan sekarang ia memerintahkan Jiwo agar tidak bergerak. Jiwo sendiri di sana langsung ketakutan sekaligus bingung dengan apa yang akan dilakukan Kyoka pada dirinya. Namun tiba-tiba di sana Kyoka pun langsung memeluk Jiwo yang tadi mengangkat kedua tangannya. Jiwo terkejut, sedangkan Kyoka terus memeluknya, sehingga membuat Yuni dan Dewi kaget ketika melihatnya. Kyoka pun langsung menyuruh Jiwo untuk menaruh tangan di kepala dan pundaknya. Jiwo terkejut karena ia tahu bahwa sekarang dirinya disuruh untuk memeluk Kyoka. Namun di sana Kyoka terus memeluknya, sehingga membuat Jiwo merasa malu dan keenakan.
Pada akhirnya Jiwo pun langsung memeluk Kyoka sehingga mereka berdua agak canggung. Setelah itu tiba-tiba Kyoka pun langsung melirik ke arah Dewi hingga Dewi langsung terkejut. Kyoka di sana memasang senyum senang karena sekarang dirinya bisa memenangkan Jiwo. Dewi pun langsung memasang wajah gelap karena ia sedikit kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kyoka pada Jiwo. Lalu tiba-tiba di sana Jiwo pun melepaskan pelukannya karena Dewi berkata jika dirinya punya informasi penting tentang Chronolife. Terlihat Kyoka pun langsung kesal ketika Dewi mengatakan hal tersebut. Sedangkan Dewi di sana mengatakan bahwa informasi penting yang ingin ia katakan adalah tentang item yang Jiwo dapatkan sebagai hadiah dari mengalahkan Yopi. Kyoka pun di sana tiba-tiba menjawabnya. Ia berkata bahwa item itu hanya sebuah anting yang hanya bisa digunakan oleh level 500 ke atas. Dewi pun langsung mengatakan agar mereka memperhatikan item tersebut dengan teliti karena itu adalah item yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dan yang kedua, Dewi berkata bahwa ia punya informasi tentang quest agar penguasa Heaven tidak berubah. Dewi pun di sana tiba-tiba mengambil tas dari mobil Jiwo dan ia berkata bahwa sekarang ia akan pergi. Dengan wajah cantiknya di sana Dewi berkata bahwa ia akan pergi karena ia tadi telah berkencan menyenangkan dengan Jiwo. Kyoka sendiri di sana diam saja karena ia kesal ketika mendengar Jiwo kencan dengan Dewi. Tiba-tiba di sana Kyoka memasang wajah cantik dan ia berkata jika dirinya juga ingin kencan dengan Jiwo seperti yang Jiwo lakukan bersama Dewi. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut dan berkeringat dingin dengan ucapan dari Kyoka barusan. Sedangkan di tempat dengan laut terlihat cuacanya sangat cerah. Di sana terlihat ada Dewi yang sedang berjalan di tengah keramaian. Dewi di sana menunduk dan ia berhenti sejenak di tengah keramaian yang terjadi sekarang. Dewi ingat ketika dirinya meminta maaf dan mencoba kuat di hadapan Jiwo. Ia berpikir apakah Jiwo akan membantunya jika ia mengatakan hal yang sebenarnya. Namun ia malah menghela nafasnya. Dan ia ingat kembali dengan Kyoka yang berani menunjukkan perasaannya pada Jiwo. Di tengah keramaian itu Dewi berkata bahwa ia iri karena ia juga ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Sambil meneteskan air matanya Dewi berkata bahwa sekarang dirinya merasa cemburu dengan Kyoka yang bisa memperlihatkan perasaannya pada Jiwo. Di pantai sendiri saat ini terlihat waktunya sudah mulai senja menjelang maghrib. Bismillah, sebentar lagi mah maghrib teh ditungguin ya guys ya. Di pantai sendiri di sana terlihat ada Jiwo dan Kyoka yang sedang berjalan bersama di tengah kesunyian. Jiwo berpikir bahwa keadaan sekarang sangat canggung dan bahkan mereka juga sudah jalan-jalan selama 30 menit. Kyoka sendiri di sana berkata bahwa ia benci ketika melihat Jiwo pergi bersama orang lain seperti tadi. Sambil berjalan, Kyoka mengatakan bahwa ia berharap jika Jiwo mengirim pesan dan menelpon Kyoka sesering mungkin. Jiwo yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan kebingungan dengan semua yang diucapkan oleh Kyoka. Di sana ia berkata bahwa dirinya bukanlah pacar Kyoka dan ia juga bertanya apakah Kyoka ini menyukai Jiwo. Tiba-tiba di sana Kyoka pun berkata bahwa ia memang menyukai Jiwo yang ada di hadapannya itu. Jiwo sendiri di sana diam saja karena ia hanya bercanda dengan perkataannya tadi. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena ternyata Kyoka malah mengiyakan perkataannya. Kyoka pun mengarahkan wajahnya pada Jiwo. Terlihat mulut Kyoka ini sangat cantik dan ia bersiap mengatakan sesuatu. Dan dengan wajah cantiknya di sana Kyoka berkata bahwa ia menyukai Jiwo yang ada di hadapannya. Setelah mengatakan hal itu keadaan pun menjadi hening dan sekarang hanya terdengar suara ombak saja. Cerita pun berganti kembali ke Chronolife yang dimana sekarang Jiwo sudah login kembali. Dijelaskan bahwa sekarang user Chronolife semakin banyak dan meningkat karena telah melalui banyak main quest yang seharusnya terjadi di masa depan nanti. Dan hal itu juga ditambah dengan dibukanya benua utara yang membuat banyak user ingin pergi ke sana. Namun meskipun begitu, sekarang ada user yang tidak tertarik dengan Chronolife dan benua utara. User itu adalah Jiwo dan sekarang Jiwo ini malah diam sambil duduk di tempat Star berjualan. Star di sana berkata, mengapa Jiwo tidak pergi ke benua utara? Namun di sana Jiwo malah bertanya kembali. Ia berkata bahwa seharusnya yang pergi ke benua utara adalah Star. Star pun langsung menjawab bahwa ia ingin di situ agar bisa memberikan tempat istirahat bagi mereka yang nanti kembali dari benua utara. Jiwo dengan wajah sempongnya langsung berkata bahwa Star ini sangat baik seperti biasanya.
Star pun di sana bertanya tentang keadaan Jiwo. Ia mengatakan bahwa keadaan Jiwo sekarang seperti setelah ada teman yang confess. Jiwo pun langsung memasang wajah makin kaget karena apa yang diucapkan oleh Star ini benar adanya. Star langsung senang karena ternyata sekarang ada orang yang menyatakan perasaannya pada Jiwo. Star bertanya tentang siapa yang mengungkapkannya, namun Jiwo malah menggelengkan kepalanya secara terus-menerus. Tiba-tiba di sana Jiwo dan Star pun langsung terkejut ketika melihat seseorang yang datang. Terlihat yang datang adalah Kyoka dengan mode Demon King yang semlehoi buah. Dengan wajah cantiknya itu di sana Kyoka langsung mengucapkan salam pada Jiwo yang ada di hadapan dirinya. Jiwo pun langsung terkejut ketika ia melihat Kyoka yang seperti itu. Jiwo ingat kembali ketika Kyoka mengatakan bahwa dirinya suka pada Jiwo. Dan hal itu membuat mereka berdua saling canggung satu sama lain. Star sendiri di sana malah senang karena ia tahu bahwa sekarang yang confess pada Jiwo adalah Kyoka. Star pun tiba-tiba pergi karena sekarang ia berpikir untuk meninggalkan mereka berdua saja. Kyoka pun berkata agar Star tidak pergi karena sekarang ia punya hal penting untuk dibicarakan. Kyoka berkata bahwa sekarang mereka akan berbicara mengenai quest utama yang ada di Chronolife. Kyoka langsung menyuruh Jiwo untuk membuka kotak yang berisi anting hasil mengalahkan Yopi. Terlihat item itu bersinar terang dan item itu memiliki grade normal. Kyoka pun berkata bahwa Jiwo pasti bisa menggunakan item tersebut karena Jiwo sudah mencapai level 999. Jiwo pun langsung mengatakan bahwa ia pasti bisa menggunakannya, tapi ia masih kepikiran tentang di mana ia pernah melihat item tersebut seperti yang dikatakan oleh Dewi sebelumnya. Namun Jiwo pun langsung bodoh amat dan di sana ia langsung bersiap untuk menggunakan anting tersebut. Ketika memakainya Jiwo pun langsung terkejut karena sekarang ada fungsi tersembunyi yang aktif dari item itu. Jiwo di sana bercahaya sangat terang karena anting tadi merubah tubuh user yang menggunakannya. Kyoka dan Star di sana langsung terkejut karena sekarang Jiwo ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang dari tubuhnya. Terlihat rambut Jiwo ini memanjang dan hal itu langsung membuat Kyoka terkejut karena ada perubahan pada tubuh Jiwo. Di sana ia berpikir apakah anting tersebut mengubah tubuh user seperti esensi Demon King yang Kyoka serap. Terlihat notifikasi muncul dan Jiwo sendiri malah merasa kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang. Sambil memegang wooden sticknya di sana Jiwo berjalan ke arah Kyoka dan Star. Namun terlihat Kyoka dan Star ini malah kaget dan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat di hadapannya saat ini. Jiwo di sana bingung tentang apa yang dimaksud oleh sistem tentang perubahan tubuhnya. Ternyata Jiwo ini malah berubah menjadi wanita yang bahkan ia menjadi seperti idol yang sangat anjing lah. Jiwo Puan memasang wajah merah karena sekarang ia berubah menjadi sangat cuace. Dijelaskan bahwa Chronolife ini adalah sebuah game yang memberikan banyak kebebasan pada para pemainnya. Tak hanya itu, di Chronolife juga ada skill, job, dan cuaca yang tak terbatas. Namun sayang, di Chronolife ada batasan dalam kostumisasi karakternya masing-masing. Perubahan yang bisa dilakukan hanyalah perubahan sederhana seperti warna kulit, warna mata, dan dalam kasus spesial seperti luka dan disabilitas juga bisa dihilangkan. Selain itu ada juga telinga dan ekor seperti yang dimiliki oleh ras elf dan human beings. Di sana dijelaskan bahwa Chronolife harusnya seperti itu dan hanya bisa menggunakan wujud yang mirip di dunia nyata. Tapi sekarang terlihat Jiwo sudah berubah dan ia menjadi seorang jiwa wanita yang batangnya mungkin telah pergi. Jiwo di sana terkejut karena sekarang ia bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di sana ia pun meminta cermin pada Star karena ia ingin melihat dirinya tersebut. Jiwo langsung terkejut karena ternyata benar jika sekarang wajahnya berubah menjadi seorang wanita. Ia terkejut dengan keadaan yang terjadi pada tubuhnya, tapi tiba-tiba ia malah so cantik dengan wajahnya tersebut. Kyoka dan Star langsung kaget karena bahkan sekarang Jiwo ini malah merasa cantik dengan dirinya. Para pemain lain di sana langsung bingung karena mereka berpikir jika tadi ada laki-laki yang berubah menjadi wanita. Ketika mendengar pembicaraan itu, mereka pun langsung berniat pergi dan mencari tempat sepi untuk mengobrol. Terlihat mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan yang ada di Chronolife. Dijelaskan bahwa di penginapan itu ada restoran bar di lantai bawah, sedangkan lantai 2-nya ada sebuah penginapan. Di dalam penginapan itu, di sana Kyoka berkata bahwa mungkin gender Jiwo bisa berubah ketika membuka antingnya. Namun Jiwo berkata jika itu salah karena tadi ia telah membukanya, namun sayang tidak ada perubahan yang terjadi. Sedangkan Kyoka sendiri di sana malah berkata jika sekarang ia ingin mengatakan sesuatu. Ia berkata agar Jiwo tidak duduk seperti laki-laki karena semuanya menjadi terlihat.
Jiwo pun di sana langsung duduk manis dan di sana ia terlihat tertekan karena keadaan yang menimpanya. Dan bahkan Kyoka pun muncul. Ia berkata bahwa sekarang ia tidak bisa memanggil Jiwo Sempak lagi. Namun tiba-tiba di sana Star pun bertanya tentang bagaimana rasanya menjadi perempuan. Ia bertanya apakah sekarang Jiwo merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Jiwo pun langsung berkata bahwa sekarang ia merasa jika rambutnya panjang dan gatal. Dan di sana ia pun secara tak sengaja melihat ke arah dadanya. Ketika melihat hal itu, di sana ia langsung diam sehingga membuat Kyoka dan Star langsung kebingungan. Secara membingungkan, Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya ingin pergi ke toilet sebentar. Cerita pun bersambung. Anjay, ceritanya jadi gini. Kayaknya Jiwo mau melakukan suatu hal yang terjadi di film Kimi no Na wa. Atau mungkin gimana? Coba menurut kalian gimana? Jiwo mau ngapain gitu kan setelah lihat dirinya sendiri? Waduh. Dan ketika melihat Dewi yang mendekati Jiwo, saya menjadi ingat dengan perkataan dari John IQ7 yang dimana ia pernah berkata, wanita adalah ujian terbesar bagi laki-laki. Meskipun wanita diciptakan dengan kondisi akal yang lemah, namun betapa banyak lelaki cerdas, kuat, gagah perkasa dibuat lemah dan tunduk di bawahnya. Meskipun para wanita diciptakan dengan keterbatasannya, namun betapa banyak para penguasa yang jatuh tersungkur dalam jeratnya. Tidak sedikit seorang miliarder kaya raya nekat berbuat korupsi demi istri tercinta. Tidak jarang juga darah tertumpah, pedang terhunus karena wanita. Betapa banyak orang waras dengan akal sempurna menjadi gila gara-gara wanita. Bahkan sering kita jumpai seorang laki-laki rela bunuh diri demi seorang wanita. Maka dari itu cintailah wanita sesuai takaran dan jangan sampai dibuat overdosis olehnya. Mantap Mamang John, semoga si Jiwo Batang 99 ini tidak akan terbuat overdosis oleh cintanya pada Dewi maupun Kyoka. Ya pokoknya segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.